Assalamualaikum para sahabat daun spoiler. Di video kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Kong Skull Island. Oke sob, daripada berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Cie, duo, tigo, let's go. Cerita ini berawal pada tahun 1944, tepatnya di Pasifik Selatan. Dua pesawat tempur dari kedua negara yang berperang pun jatuh dan kedua awaknya selamat, namun mereka masih saling serang dan di tengah-tengah perkelahian muncullah gorila raksasa yang bernama Kong. Cerita maju ke tahun 1973. Will, Randa, dan Brooks adalah ilmuwan dan ahli geologi. Mereka menemui Startix Al Willis dan menunjukkan foto Skull Islands yang berada di Pasifik Selatan. Sampai sekarang pulau ini belum pernah ditemukan. Konon katanya banyak pesawat dan kapal yang hilang di pulau ini. Lalu mereka menunjukkan foto kapal yang diserang sesuatu pada tahun 1954. Rana meminta izin agar dapat menumpang kapal Lansadek dan akan melakukan penelitian ke pulau tersebut untuk menemukan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Dan Willis pun berjanji akan mendapatkan izin untuk mereka dan akan menyediakan pengawalan militer. Di pangkalan udara Danang di Vietnam, Kolonel Parker mendapatkan telepon untuk melakukan tugas terakhirnya sebelum ia pensiun. Randa dan Burt pergi ke Saigon untuk menemui seseorang yang ahli dalam pemetaan terhadap suatu daerah yang belum dikenal yang akan membantu mereka nantinya. Setelah itu mereka menemui Kapten James Conrad yang adalah mantan pasukan khusus Inggris. Mereka merekrut James dengan bayaran 5 kali lipat dari biasanya karena daerah ini masih belum pernah diketahui. Misi ini juga melibatkan seorang jurnalis yang bernama Wyfer. Pasukan militer dan seluruh anggota yang ikut dalam misi ini pun sampai di dermaga tempat kapal mereka berlabuh. Di dalam kapal, pengawas lapangan Victor Neff menjelaskan tentang kondisi Skull Island. Pulau ini dikelilingi oleh badai sehingga tersembunyi dari dunia luar. Untuk melakukan pemetaan, mereka harus meledakkan tanah dengan peledak seismik yang digunakan untuk pelatihan ilmiah. Mayor Jack menjelaskan bahwa mereka punya waktu 3 hari di pulau ini untuk menyelesaikan misi dan mereka akan berkumpul di titik pertemuan pada hari yang ketiga. Connor melihat persediaan senjata-senjata yang akan dibawa, lalu ia pun bertemu dengan Wyfer dan mereka pun sedikit berbincang-bincang tentang pekerjaan mereka masing-masing. Dan akhirnya kapal pun berangkat dan mereka pun sampai di titik badai. Melihat keadaan ini, Colonel Parker memutuskan untuk menggunakan helikopter. Mereka menyiapkan senjata dan alat peledak dalam helikopter, sementara Wyfer terus mendokumentasikan momen ini. Acceleration was too great, so he flew high into the sea. But you're not guaranteed not to melt. Mereka akhirnya berhasil menembus badai dan mereka pun disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Dan helikopter mereka pun berpencar untuk mensurvei lokasi. Lalu helikopter pemimpin pasukan Langsat mendarat dengan mulus. Lalu mereka pun menyiapkan peledak seismik untuk memetakan pulau. Namun sialnya 2 helikopter jatuh karena diserang oleh Kong. Lalu tanpa basa-basi mereka pun langsung menyerang Kong. Seluruh pasukan dan helikopter pun porak-poranda dihancurkan oleh Kong dan Colonel Parker menatap Kong dengan penuh amarah. Conrad, Wyfer, ketua tim Landsat dan beberapa anggota militer lainnya, mereka selamat namun mereka terpisah di bagian selatan pulau. Conrad pun mengajak tim untuk berjalan menyusuri sungai menuju ke kapal yang akan menjemput. Kemudian Colonel Parker menghubungi lewat walkie-talkie yang kemudian dijawab oleh Chapman yang berada di daerah barat. Colonel Parker menemukan anggota lain yang berada tidak jauh dari mereka dan hanya tersisa 7 orang saja yang selamat. Colonel Parker pun kemudian menemui Randa dan Randa lalu menceritakan bahwa dia sudah pernah ke pulau ini melakukan penelitian sebelumnya dan mengetahui tentang hewan-hewan berbahaya di pulau ini, dan dalam misinya 30 tahun yang lalu hanya dialah yang selamat.
Dan ia pun mengatakan bahwa ia kembali ke pulau ini untuk membuktikan bahwa ada makhluk-makhluk aneh yang menguasai di belahan bumi yang lain. Di sisi selatan, Konrad dan kawan-kawan terus berjalan menyusuri sungai. Lalu mereka pun dikejutkan dengan kehadiran kerbau raksasa. Di tempat lain, Colonel Packard berjanji akan membalas kepada Kong atas kematian timnya. Mereka terus berjalan menuju sisi barat untuk menemui Chatman dan mengambil amunisi. Lalu di perjalanan, mereka dihadang oleh laba-laba raksasa dan menewaskan beberapa dari mereka. Konrad dan timnya terus berjalan dan sampailah di tempat reruntuhan bangunan. Lalu tiba-tiba muncullah suku primitif menodongkan senjata kepada mereka. Lalu kemudian keluarlah Letnan Hong Erlau yang sudah 28 tahun terdampar di pulau ini. Dia diselamatkan oleh suku ini yang bernama suku Iwi, yang menjelaskan kalau dia sudah mencoba 8 kali untuk keluar dari pulau ini, namun usahanya sia-sia. Hal ini membuat Konrad dan teman-temannya pun menjadi sangat bingung. Di sungai, Chatman hendak mengambil air, lalu ia dikejutkan dengan melihat Kong sedang minum dan membunuh gurita raksasa. Marlowe mengajak mereka masuk ke dalam tempat sakral suku Iwi. Kemudian Marlowe mengatakan bahwa ada makhluk jahat yang selalu membahayakan dan bahkan memakan para penduduk suku Iwi. Makhluk itu tinggal di dalam tanah. Marlowe menamai makhluk itu perayap tengkorak. Makhluk itu keluar dari dalam tanah dan Kong membunuh beberapa dari mereka. Namun ada perayap tengkorak yang ukurannya jauh lebih besar yang telah membunuh keluarga Kong, dan Kong adalah satu-satunya yang tersisa dari spesiesnya. Konrad mengajak Marlowe untuk keluar dari pulau dalam 3 hari karena ada kapal bahan bakar yang tiba di sebelah utara pulau. Kemudian Marlowe menunjukkan perosokan perahu yang dirakitnya sejak 6 tahun yang lalu dengan menggunakan seperpak pesawat terbang yang ia temukan di pantai. Kemudian Marlowe pun mengajak mereka untuk memperbaiki mesin ini. Wyfer keluar dari pemukiman karena melihat hewan yang tertimpa helikopter dan berusaha untuk menolongnya dengan mendorong bangkai helikopter tersebut. Lalu datanglah Kong dan mengangkat puing helikopter sambil menatap Wyfer dan kemudian berlalu pergi. Sementara itu, Kolonel Packard terus berjalan menuju bagian barat pulau. Chatman tengah duduk di sebuah batang kayu yang ternyata makhluk aneh lainnya. Chatman berusaha menembakinya, namun sayangnya ia malah dimakan oleh perayap tengkorak. Di sisi lain, Konrad dan teman-teman berhasil menyalakan mesin kapal. Dan kapal pun melaju menyusuri perairan. Marlowe menceritakan kalau ia mempunyai istri dan sehari sebelum pesawatnya jatuh, ia dikabarkan bahwa anaknya telah lahir. Radio Velisco menangkap sinyal yang berasal dari Kolonel Packard dan akan segera menjemput mereka dan menuju titik pertemuan. Namun tiba-tiba, Komandan Langsat diterkam oleh burung yang aneh. Konrad bertemu dengan Kolonel Packard dan memintanya untuk menjemput Chapman di sebelah barat. Namun Marlowe melarang mereka karena wilayah barat adalah sarangnya para perayap tengkorak. Namun mereka tetap pergi ke barat. Dalam perjalanan mereka menemukan tulang belulang keluarga Kong yang dimakan oleh perayap tengkorak. Lalu mereka mulai menuruni lembah. Cole dengan santainya merokok dan membuang puntungnya dan menyebabkan ledakan. Lalu suara perayap tengkorak terdengar dan mereka pun segera bersembunyi. Ketika merasa sudah aman, mereka mulai bergerak. Namun naasnya Randa dimangsa perayap tengkorak dan mereka pun melakukan perlawanan dengan menembak dan membakar makhluk tersebut.
Setelah bersusah payah, akhirnya mereka pun berhasil menumbangkan makhluk tersebut, dan Marlow pun menegaskan untuk selalu waspada. Marlow meminta mereka untuk menjauh, namun Kolonel Parkat tetap ingin mengambil peledak dan menghabisi Kong, walaupun sebagian dari mereka tidak setuju dengan usul Kolonel Parkat. Conrad pun menengahi hal itu. Ia meminta untuk membawa timnya menuju perahu, sedangkan Parkat dan pasukan mengambil bahan peledak. Di perjalanan, Parkat menemukan surat yang ditancapkan Chapman di sebuah pohon. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi dan menyiapkan strategi untuk melenyapkan Kong. Ketika Conrad dan Wyfer sampai di atas bukit untuk bisa melihat lokasi perahu, Kong mendatangi mereka dan Wyfer menyentuhnya dengan hangat. Dan di saat bersamaan terdengarlah suara ledakan dari kejauhan. Kong pun menjadi geram dan menuju ke sana. Conrad, Wyfer, dan Marlow pergi menyelamatkan Kong, sementara dua lainnya disuruh menuju ke perahu. Parkat dan pasukannya berhasil merobohkan Kong dan menyiapkan peledak untuk menghabisi Kong. Namun Conrad dan Marlow berusaha mencegahnya. Di tengah ketegangan ini, muncullah perayap tengkorak dan melahap Kolonel Parkat. That's a big one. Sir. You motherfucker. Kemudian Kong yang sudah lemah pun dikalahkan makhluk tersebut. Di keesokan paginya mereka sampai di tepi sungai dan diikuti oleh makhluk ganas itu yang terus mengejar mereka semalaman. Lalu muncullah Kong dan menyerang makhluk itu dan gulat sengit pun terjadi. Akhirnya gulat sengit itu pun dimenangkan Kong dan ia pun menyelamatkan Wyfer yang tenggelam di sungai. Setelah itu mereka menuju perahu dan meninggalkan pulau. Di akhir film dilihatkan Marlow yang bertemu istri dan anaknya, lalu film pun tamat. Pesan moral dari film ini ialah jangan biarkan amarah menguasai dan menghilangkan sisi baikmu. Tetaplah tenang karena disitulah terletak kekuatan yang hakiki. Oke sob, sampai di sini dulu videonya dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel ini. Daun spoiler, semoga lebih baik ke depannya dan makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.